Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Salam sejahtera untuk Ananda semua. Barakallahu fikum. Kita hari ini yaitu masih mempelajari bab relativitas pada pertemuan yang kedua. Yang pertama sudah dibahas dulu oleh guru PPL-nya tentang relativitas Newton, Galileo, beserta konsep-konsepnya, juga percobaan Michelson-Morley dan postulat Einstein. Seperti biasa, marilah kita menyimak video tentang karakter, akhlak, agar Ananda lebih berakhlak mulia dimanapun Ananda berada. Selamat menikmati. Resonansi Jiwa. Kekuatan tanpa kekerasan. Waktu itu, saya masih berusia 16 tahun dan tinggal bersama orang tua. Jauh di pedalaman dan tidak memiliki tetangga. Tak heran bila saya dan dua saudara perempuan saya sangat senang bila ada kesempatan pergi ke kota untuk mengunjungi teman atau menonton di bioskop. Suatu hari, ayah meminta saya mengantarkan beliau ke kota untuk menghadiri konferensi sehari penuh, dan saya sangat gembira dengan kesempatan itu. Karena tahu saya akan pergi ke kota, ibu memberikan daftar belanjaan yang ia perlukan. Selain itu, ayah juga meminta saya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang lama tertunda, seperti memperbaiki mobil di bengkel. Pagi itu, setiba di tempat konferensi, ayah saya berkata, "Ayah akan tunggu kamu di sini jam 5 sore, lalu kita akan pulang ke rumah bersama-sama ya. Dan sekarang kamu ke bengkel." Segera saja saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh ayah. Kemudian, karena waktu banyak tersisa, saya pergi ke bioskop. Karena saya terpikat dengan cerita film di bioskop, sehingga saya lupa akan waktu. Begitu ingat, jam telah menunjukkan pukul 17.30. Langsung saja, saya berlari menuju bengkel mobil dan terburu-buru menjemput ayah yang ternyata sudah menunggu saya sedari tadi. Saat itu sudah hampir jam 6 sore, dan dengan gelisah, ayah menanyai saya, "Kenapa kamu terlambat?" Saya sangat malu untuk mengakui bahwa saya tadi menonton film, sehingga saya hanya menjawab, Oh, tadi mobilnya belum selesai ya, sehingga saya harus menunggu lama." Padahal, ternyata tanpa sepengetahuan saya, ayah telah menelepon bengkel mobil itu, dan kini ayah tahu kalau saya berbohong. Lalu ia berkata, "Ada sesuatu yang salah dalam membesarkan kamu, nak, sehingga kamu tidak memiliki keberanian untuk menceritakan kebenaran kepada ayahmu sendiri. Dan untuk menghukum kesalahan ayah ini, ayah akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki sepanjang 18 mil dan akan memikirkan hal ini dengan baik-baik." Lalu, ayah mulai berjalan kaki pulang ke rumah. Padahal hari sudah gelap, sedangkan jalanan sama sekali tidak rata. Saya tidak bisa meninggalkan ayah begitu saja. Maka selama 5,5 jam, saya mengendarai mobil pelan-pelan di belakang beliau. Melihat penderitaan yang ia alami hanya karena kebohongan bodoh yang saya lakukan. Sejak itu, saya tidak pernah berbohong lagi. Saya tobat. Seringkali saya berpikir mengenai hal ini dan merasa heran.
seandainya ayah saya menghukum saya sebagaimana kita menghukum anak-anak kita, maka apakah saya akan mendapatkan sebuah pelajaran mengenai suatu hukuman? Saya kira tidak. Saya akan menderita atas hukuman itu dan melakukan hal yang sama kepada generasi yang berikutnya. Tetapi, hanya dengan satu tindakan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh ayah saya, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Sehingga saya merasa kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Dan saya pun menyadari bahwa tidak selamanya hukuman itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Baik, pada pertemuan yang kedua pada relativitas, yaitu indikatornya 3.7.2 menganalisis transformasi Lorentz. Adapun tujuan untuk mempelajari materi ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, massa, dan energi dengan benar melalui kegiatan penugasan dan diskusi. B. Transformasi Lorentz. Sebuah benda apabila bergerak mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan bentuk. Apa maksud pernyataan tersebut? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 0,11 kecepatan cahaya. Gambar kedua, mobil bergerak dengan kecepatan 0,800 kecepatan cahaya. Gambar tersebut merupakan hasil simulasi dari gerak benda dikaitkan dengan besar kecepatannya. Jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana keadaan mobil yang pertama dan mobil pada gambar kedua? Yang kedua, menurut data dalam simulator, faktor apakah yang mempengaruhi keadaan mobil? Tentukan hasil jawaban Ananda pada resume catatannya. Lanjut, transformasi Lorentz sebenarnya sejenis dengan transformasi Galileo yang telah kita pelajari pada bab relativitas yang lalu. Kekeliruan transformasi Galileo akan untuk kecepatan-kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya merupakan anggapan bahwa selang waktu pada kerangka acuan S aksen sama dengan selang waktu pada kerangka acuan S. Untuk memasukkan konsep relativitas Einstein, selang waktu tidaklah sama. Dengan menganggap transformasi ini linier, maka hubungan transformasinya akan mengandung suatu pengali gamma yang disebut dengan tetapan transformasi. Dengan persamaan, X sama dengan gamma dikali X aksen tambah VT aksen, dan transformasi kebalikannya, X aksen sama dengan gamma dikali X kurang VT. Sedangkan gamma itu disebut konstanta Lorentz, nilainya lebih besar dari 1 dengan persamaan gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, dari situ kita masukkan ke persamaan posisi tadi, X sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali X aksen tambah VT aksen. Transformasi kebalikannya berarti X aksen sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali X kurang VT. 1. Transformasi Lorentz untuk kecepatan. Kecepatan dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Dengan demikian dapat diperoleh transformasi Lorentz untuk kecepatan UX sama dengan UX aksen tambah V per 1 tambah V UX aksen X per C kuadrat. Untuk Y, UY sama dengan U aksen Y akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 tambah V U aksen X per C kuadrat, dan UZ sama dengan U aksen Z akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 tambah V U aksen X per C kuadrat. Untuk transformasi kebalikannya, maka pembaginya diberi tanda kurang dari yang pertama tadi. Kedua,
Penjumlahan kecepatan relativistik. Berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, Einstein mengkoreksi kesalahan ini dengan memberikan persamaan untuk menjumlahkan kecepatan relativistik dalam gerak suatu dimensi. Perhatikan gambar. Sebuah bola B dilempar oleh A, yang arah dan kecepatannya sama dengan mobil. Bola ini diamati oleh pengamat D yang berdiri di tepi jalan. Kecepatan bola relatif terhadap D. Maka dapat ditulis dengan persamaan VBD sama dengan VBA tambah VAD dibagi 1 tambah VBD dikali VAD dibagi C kuadrat. Dengan keterangan bahwa VAD itu kecepatan mobil relatif terhadap pengamat D. VBA kecepatan bola relatif terhadap mobil. Dan VBD kecepatan bola relatif terhadap pengamat D. Masuk yang ketiga, panjang relativistik. Misalkan sebuah batang dengan panjang L0 pada sumbu X dari kerangka acuan S. Batang tersebut kemudian melekat pada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan arah memanjang batang terhadap kerangka S, sehingga panjang batang menjadi L. Sesuai dengan transformasi Lorentz, hubungan L terhadap L0 dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali L0, atau sama juga dengan L sama dengan L0 per gamma. Maka persamaan ini juga berlaku untuk luas dan volume. Berarti luas sama dengan A0 per gamma, volume sama dengan V0 per gamma. Kita harus bisa membedakan antara panjang sejati dan panjang relativistik. Panjang sejati merupakan panjang suatu benda yang diam terhadap kerangka acuan. Berarti dengan simbol L0. Satuannya meter. Panjang relativistik merupakan panjang benda yang bergerak terhadap kerangka acuan. Berarti panjang relativistik disimbolkan dengan L, satuannya juga meter. 4. Waktu relativistik. Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Dengan persamaan delta T sama dengan gamma kali delta T0. Sehingga delta T0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan delta T itu selang waktu relativistik, delta T0 selang waktu sejati. Selang waktu sejati atau delta T0 yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Selang waktu relativistik, delta T yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Oleh kerana gamma besar dari 1, akibatnya delta T selalu lebih besar daripada delta T0. Hal ini berarti selang waktu relativistik selalu lebih lama daripada selang waktu sejati. Peristiwa ini disebut dengan pemuluran waktu atau dilatasi waktu. 5. Paradoks kembar. Kejadian yang menarik dari pemuluran waktu paradoks kembar. Sebagai contoh, ada 2 anak kembar Arya dan Genta. Saat mereka berumur 25 tahun, Genta melakukan perjalanan ke planet Y dari bumi dengan pesawat yang berkecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan Arya tetap di bumi. Saat Genta kembali ke bumi, Arya sudah berusia 60 tahun, sedangkan usia Genta hanya bertambah 10 tahun. Hal ini karena proses biologi dalam tubuh Genta mengalami perlambatan. Menurut Genta, ia pergi selama delta T0, akan tetapi menurut Arya, waktu pergi Genta yaitu delta T. Perumusannya, T Genta sama dengan T tambah delta T0, T Arya sama dengan T tambah delta T. Dengan keterangan, delta T0 selang waktu sebenarnya, delta T selang waktu relativistik. T umur kedua anak kembar saat Genta meninggalkan bumi.
Oke, kita masuk contoh soal. Sebuah pesawat tempur melaju dengan kecepatan 0,2 C. Pesawat tersebut terbang di atas padang pasir. Ketika T sama dengan T aksen sama dengan 0, pesawat melewati seseorang yang diam di padang pasir. Jika setelah 2 sekon sebuah benda X terlihat berjarak 5 kali 10 pangkat 8 meter dari pesawat. Berapakah jarak benda X terhadap orang yang diam di padang pasir? Oke, kita buat diketahui. Diketahui X aksen sama dengan 5 kali 10 pangkat 8 meter. T sama dengan 2 sekon. V sama dengan 0,2 C. Ditanya X. Oke, kita masukkan persamaannya pada rumus. Kita tahu bahwa yang diketahui X aksen dengan T. Maka rumusnya yaitu X aksen sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali X kurang VT. Pindahkan akar sebelah sama dengan atau sebelah kiri. X aksen sama dengan X aksen kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan X kurang VT. Kita masukkan angkanya. Bahwa X aksen itu nilainya 5 kali 10 pangkat 8 dikali akar 1 kurang 0,2 C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan X kurang 0,2 C dikali 2. Kita selesaikan yang dalam kurung atau yang akar. 5 kali 10 pangkat 8. Akar 1 kurang 0,2 dikuadratkan menjadi 0,4 C kuadrat dibagi C kuadrat. Terus sama dengan X kurang 0,2 dikali 3 kali 10 pangkat 8. C-nya dirubah ke kecepatan cahaya dikali 2. Terus 5 kali 10 pangkat 8 dikali akar 1 dikurang 0,04. C-nya sudah habis. Sama dengan X kurang 1,2 kali 10 pangkat 8. Terus 5 kali 10 pangkat 8 dikali 1 kurang 0,04 menjadi akar 0,96. Sama dengan X kurang 1,2 kali 10 pangkat 8. Sehingga akar dari 0,96 itu hasil nilainya adalah 0,97979 dikalikan 5 hasilnya menjadi 4,9 kali 10 pangkat 8 sama dengan X kurang 1,2 kali 10 pangkat 8. Jadi X sama dengan 6,1 kali 10 pangkat 8 meter. Oke, hari ini pertemuan kedua sudah selesai kita pelajari. Insyaallah minggu depan kita masuk pertemuan ketiga tentang massa, momentum, dan energi relativistik. Ananda agarnya melihat untuk materi yang akan datang agar lebih mudah kita pelajari. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.